Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B mata kuliah IoT yang beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri Ratih, yang kedua Iqbal, yang ketiga ada Kamal, dan yang keempat itu ada Safa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu health monitoring wearable yang kita dapatkan dari inspirasi smartband yang menggunakan itu, tapi ini kita membuat versi lebih sederhananya. Next. Di proyek ini kami buat sebagai solusi pemantauan kesehatan berbasis IoT. Jadi sistemnya itu dirancang untuk perangkat wearable yang bisa memantau kesehatan tubuh pengguna secara real time, seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan pola tidur. Nah, datanya itu tidak hanya ditampilkan langsung, tapi juga dikirim secara otomatis ke aplikasi Blink lewat koneksi Wi-Fi. Jadi bisa dipantau dari smartphone. Dan karena kami tidak menggunakan alat fisik secara langsung, semua proses ini kami simulasikan menggunakan platform Walkbee, jadi tetap bisa diuji fungsinya tanpa perangkat asli. Next. Oke, selanjutnya tujuan ya. Yang pertama, membangun sistem wearable untuk memantau kesehatan secara real time. Kedua, mengirim data ke aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Nah, harus Wi-Fi ini. Ketiga, menyimulasikan sistem menggunakan Walkbee tanpa perangkat fisik atau hardware. Gitu. Next. Oke, yang digunakan ya, komponen yang digunakan itu ada banyak, ada 8. Yang pertama ESP ya, terus itu sebagai microcontroller utamanya untuk data sensor untuk kirim ke blinknya itu. Nah, yang kedua MPO 6050 sensor ya, itu sensor gyroscope ya, gyroscope, terus gerakan sleep tracker. Yang ketiga, potensiometer untuk simulasi input analog. Bisa mewakili sensor detak jantung. Yang keempat, push button input digital sederhana, misalnya memulai proses atau reset ya. Kelima, OLED display ya, ya, layar OLED menampilkan data seperti detak jantung dan SP02 langsung di alat. 6, LED, oh indikator ya, indikator LED gitu ya. Ketujuh, Blink Cloud, platform IoT untuk memantau data sensornya, guys. Delapan, WOWI, alat untuk menyimulasikan seluruh sistem perangkat keras fisik, jadi tanpa hardware. Selanjut. Selanjutnya yaitu ada alur kerja pada IoT Health Monitoring Wearable ini. Yang pertama yaitu analisis perangkat. Saat sistem dinyalakan, microcontroller ESP32 akan menganalisis semua sensor seperti NACS 30100 atau pengganti simulatif dan juga OLED display dan koneksi ke Blink Cloud melalui jaringan Wi-Fi. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data sensor. Sensor akan mulai membaca data biometrik pengguna secara periodik seperti detak jantung, saturasi oksigen, aktivitas fisik atau tidur melalui sensor gerak seperti MPU 6050 dan juga untuk keperluan simulasi potensiometer atau tombol digunakan sebagai input manual. Yang ketiga yaitu ada pemrosesan data oleh ESP32. Nilai-nilai dari sensor diproses secara lokal di microcontroller Misalnya, jika detak jantung terlalu rendah atau tinggi, ESP32 dapat menandai sebagai kondisi tidak normal. Yang keempat, menampilkan data secara lokal. Informasi seperti nilai detak jantung seperti dan SPO2 ditampilkan secara langsung di layar OLED agar pengguna dapat
melihat hasil dengan cepat tanpa membuka aplikasi. Yang kelima, pengiriman data ke Blink Cloud. Setelah diproses, data akan dikirimkan secara otomatis ke Blink Cloud melalui koneksi Wi-Fi. ESP32 menggunakan Blink API atau token untuk autentikasi dan komunikasi. Terus kok dipotong nih? Ya, ini hasil projectnya nanti akan disampaikan oleh Safa secara terpisah. Nah, selanjutnya mungkin kita akan simulasikan terlebih dahulu supaya teman-teman punya gambarannya. Nah, untuk menyalakannya, kalian juga bisa tekan Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Atau Start juga bisa, teman-teman. Nah, ini kita tunggu beberapa menit. Ini akan terintegrasikan sama ini. Nah, teman-teman, ini Blink-nya ini Blink-nya kan 172 nih teman-teman, dan di sini juga tertera 172 juga untuk hit rate-nya. Untuk SPO2-nya ini 98 kan di Bookbeat-nya. Nah, di Blink-nya juga 98. Begitulah dengan akselerator X, Y, dan Z. Ini alhamdulillah output-nya sama. Ya, ini menandakan bahwa simulator ini sama Blink-nya sudah terintegrasi dengan baik dan berarti menandakan sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan pause terlebih dahulu. Di sini mungkin untuk cara pembuatannya kita akan spill di Blink-nya terlebih dahulu mungkin ya. Karena di Blink-nya itu lebih sederhana untuk pembuatan secara langsung. Tidak, karena saya akan menjelaskan yang sudah saya buat. Ini langsung aja ke klik. Jadi ketika kalian teman-teman akan, kalau pin kosong nanti kalian bisa klik new device aja teman-teman. New device, nanti kasih nama nih misalnya ya. Nanti for template atau ini jadi Ctrl enter misal, Ctrl enter. Ini tidak ada template. Kalau nanti kalian bisa mungkin saya new device-nya ini tidak bisa. Mungkin kita langsung menjelaskan dari Smart Switch Variable di Blink-nya. Ini kita bisa editnya, jadi ini isinya. Jadi teman-teman ketika membuat Blink-nya itu kalian harus menyesuaikan data stream yang kalian sudah buat. New device-nya itu kalian buat baru, sebuah Blink yang baru untuk kalian. Lalu kalian membuat data streamnya. Nah, data streamnya ini akan berkaitan juga sama kode programnya nanti, gitu teman-teman. Ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Data stream yang kami gunakan untuk proyek monitoringnya itu, ini ada 6 data streamnya. Itu ada heart rate dengan virtual P-nya tuh F1, data tipenya itu integer, terus min max-nya itu 40 sampai 80. Ini menggunakan BPM teman-teman. BPM. Ngasih BPM. Ini ada BPM. Kalau kayaknya sebenarnya BPM itu tidak ada ya. Nah, BPM itu untuk satuan detak jantungnya. Beats per menit. Untuk beats per menit coba kita beats. Oh, ternyata tidak ada. Oke,
tidak masalah teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke data seru yang kedua, yaitu ada namanya SPO2, itu menerapin V2. Unitnya itu kita menggunakan persen, terus minnya itu 80, 99, 98 gitu kan. Lalu ada XLX, Y, dan Z itu dengan tipenya sama. Lalu membershipnya kalau XY, X sama XLY itu sama, saya samakan. Yang bedanya itu di Z-nya, ini minnya tuh 8, maksnya itu 12. Button status itu sebagai tombol on off-nya. Ini aku menggunakan virtual pin 0. Minnya kosong, maksnya 1. Ya, true false. Maksudnya itu masuk boolean, teman-teman. Nah, ketika data stream-nya udah, teman-teman kalian juga bisa mengatur dashboard-nya, widget box-nya. Nah, di sini aku gunain coach-nya ada 2, yang satu untuk data jantung, yang satu untuk SPO2. Nah, ini aku gunain chart. Chart-nya tuh yang ini, chart. Ini buat statusnya di sini. Nah, ini aku mau jelasin mengenai isinya, teman-teman. Ini jadi balance stars, terus lalu kita jangan lupa input atau menggenerate yang data streamnya tadi. Dan kalau misalnya tadi balance statusnya itu pakai F0, maka kita harus menggunakan F0. Betul kan? F0 on off bisa lalu karena dia berbahan. Terus ini pun juga data jantung, kita menggenerate data streamnya juga nih. Data streamnya tadi data jantung itu berapa pinnya? F1. Nah, kita harus sesuaikan nih F1. Terus kita isi juga min max-nya tuh berapa. Nah, di sini aku isi 40 untuk minimalnya, 110 untuk maksimalnya. Ini kalian juga bisa warnanya kalian bisa atur atau segimana rupa terserah. Nah, terus ini coach yang kedua itu ada SPO2, yaitu untuk melihat oksigen nih. Oksigennya tuh berapa persennya dari yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, ini tampilannya, data streamnya kita sesuaikan. Karena data streamnya sebenarnya menggunakan virtual pin 2, kita juga harus mengundang F2-nya juga, virtual pin 2-nya juga gitu. Jadi kalian bisa modifikasi. Terus ini chartnya untuk menampilkan accelerometernya. Ini ada accelerometer H. Biasa kita generate sesuai dengan data streamnya tadi 3 ya. Terus ini ada level. So level itu fungsinya tuh untuk menampilkan warna nih ada di bawah gitu. Image-nya kita isi sesuai data stream tadi. Nah, ini kalian bisa modifikasi. Kalian mau vertikal juga boleh. Kalau vertikal tuh di sini, kalau horizontal di bawahnya gitu kan. Karena aku lebih suka horizontal, maka aku pilih horizontal. Nah, ini Y accelerometer sama Z accelerometer itu sama seperti X accelerometer. Cuma bedanya di mana, teman-teman? Di mana coba? Di data streamnya. Kalau Z accelerometer ya kita mengundang data stream ya aksel Y-nya yaitu V4-nya gitu. Z-nya, Z accelerometer-nya juga sama gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas di kode program yang digunakan kelompok 6 IoT ini. Kelompok 6 kelas B, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code karena di workbook-nya ini saya juga sempat pertama itu buat di website-nya karena beberapa kendala ketika ada error itu tidak bisa melakukan output ya, ataupun yang mana diperbaikin mungkin tuh ada, cuma tidak terlalu signifikan. Jadi ketika developnya itu jadi bingung ini kesalahannya di mana gitu. Makanya itu saya mencari alternatif lainnya yaitu menggunakan Visual Studio Code. Sistemnya juga sama yang ada di websitenya. Cuma ketika kalian ingin menggunakan di Visual Studio Code, kalian tuh harus menambahkan extension-nya. Nah, extension-nya itu kalian harus menginstal Workbee Simulator-nya. Kalian install. Apa tuh? Selanjutnya kalian jangan lupa install juga platform IO-ID-nya. Nah, ini fungsinya tuh penting banget juga nih. Nah, ini ketika udah, ini mungkin saya akan mengasih tahu bagaimana caranya membuat platform IO-nya itu gimana sih caranya gitu. Ini ada caranya kan.
kalian bisa create ya. Untuk pertama kali itu bisa klik langsung. Ketemu dulu kalau pertama kali. Nah, udah nih teman-teman, kalian kalau mau membuat di visual selanjutnya tinggal kalian create new project dan lalu new project, terus ini namanya mau kasih apa gitu. Kalau aku sendiri kan mengenai health monitoring misalnya. Nah, terus kalian pilih tuh boardnya. Kalau saya sendiri menggunakan SP32 S3 S3-nya. Ini kalian bisa pilih tuh S3-nya itu yang mana gitu. Kita sendiri pakai yang ini. Lalu ini kalaupun kalian mau menyimpan secara default, maka cetak aja. Kalau enggak pun kalian bisa pilih tuh tempat mana yang sekiranya kalian pakai. Kalau sama juga pakai di sini, ada audio di sini, terus di sini bisa kita akan lihat hold monitoring 2 ya, yang kedua gitu. Terus nih kalian klik coba. Nah, selanjutnya ini tinggal dicentang aja. Nah, ini jika bisa menyelesaikan, kalian bisa menyelesaikan ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat kode bukunya. Jadi kode bukunya itu cara pertama kali itu seperti itu, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Tapi kita akan menjelaskan kode program yang sama langsung aja. Di sini APO, Discord, include, leave, search. Nah, ini di search-nya itu kita fokusnya mainnya ke main.cpp. Itu tuh bahasa C. Nah, ini teman-teman. Ini kan udah ya kode programnya. Mungkin saya akan menjelaskan dulu di main.cpp-nya nih. Ini intinya buat apa sih? Kenapa adanya link tab ID, link tip 9, link auto kan itu dapatnya dari mana gitu ya? Kalian bisa tuh carinya di sini. Kita akan tunjukkan juga. Nih, teman-teman, jadi time ID-nya itu kalian bisa dapatkan ketika kalian pertama kali buat itu kan ada tertera gitu. Kalaupun tidak tampilkan, kalian bisa mencari di sini di device, lalu kalian scroll ke kanan, pilih template ID-nya itu yang ini. Nah, ini template ID-nya ini kan. Nah, ini tinggal diklik aja, di copy aja, lalu dipastikan di sini gitu. Template-nya itu maksudnya itu yang ini, Smart Health Wearable ya. Smart Health Wearable kita samakan gitu. Makanya kalian bisa temuin di sini. Nah, ini nih yang panjang banget nih. Kalian bisa nih di copy lalu paskan ke sini gitu kan. Setelah itu udah kan. Di sini nih ada include Arduino, ada Wi-Fi. Itu tuh fungsinya tuh buat apa? Ini merupakan sebuah library yang harus kita ketik di kode program ini. Jadi ketik ibaratnya kalian gini. Kalian itu bisa gini. Contohnya adalah kalau misalnya pembahasannya itu kayak kalian tuh menggunakan sebuah alat ya kan, Sal? Aku pakai alat ini, aku misalnya pakai alat pensil gitu. Nah, terus alat pensilnya ini kan mesti kan kalau kita itu tuh kayak ini pensilnya dapat dari mana, ya belinya di mana, ataukah online ataukah offline, belinya di mana sih gitu kan. Nah, biar orang lain mengetahuinya juga, makanya oh iya aku beli pensilnya ini di toko Jaya di Jalan Dr. Karyadi misalnya gitu. Nah, ibaratnya juga gitu. Ketika kita menggunakan komponen di kode program kita gitu, kita harus mengundang library-nya nih teman-teman. Kita harus menggunakan wadahnya nih, tempatnya ini kayak
terus merupakan sebuah, kalau library kan perpustakaan ibaratnya. Kalau perpustakaan tuh menyimpan banyak pengetahuan yang dimana tuh sebagai hal yang kalau misalnya developnya itu digunakan jadi untuk ininya tuh kayak lebih untuk memperingkat aja gitu loh. Menggunakan library-nya, ketika udah include, ini kenapa kita include Arduino? Karena kita tadi kita menggunakan ESP32, tetapi kita tetap menggunakan sebuah apa ya namanya ya kayak di sini tuh kayak tempatnya tetap Arduino juga gitu. Nah ini WiFi karena kita menggunakan WiFi yang tadi dijelaskan di pertama. Ini ada WiFi client. Nih ini simple SP32. Ini fungsinya untuk link-nya itu link-nya karena kita mulai SP32 maka kita harus mengundang library-nya gitu. Kita mengundang library where Android GPX SSD306 ini untuk tadi OLED tadi ya. Ini MPU 650 itu dibeli jadi komponen tersebut. Jadi kayak komponen-komponen yang tadi kita gunakan dan kita harus juga mengundang library-nya juga agar apa? Untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya. Nah, ini selanjutnya itu ada WiFi Walkbee ini. Nah, di sini SID-nya saya isi Walkbee Cache. Dan ini supaya itu pas ketika pertama kali buat tuh ada kendali teman-teman. Jadi kayak data yang ditampilkan di diagram sisanya itu tidak sama di bin-nya. Nah, masalahnya itu karena ada di SSD-nya nih. SSD WiFi simulasi Walkbee-nya. Di sini Safa tadi udah ngisi Walkbee-nya tapi di bin itu enggak. Nah, itu menjadi sebuah kesalahan. Dan ini supaya kalian terisi di sini hotspot name-nya. Jadi sebenarnya tuh bin-nya itu kosong, nggak ada ini kosong. Jadi kenapa nggak terintegrate? Itu gitu kosong. Nah, makanya ketika kebetulan ada Walkbee Cache, bin-nya juga harus ada Walkbee Cache-nya juga gitu biar datanya tuh sinkron gitu. Ini selanjutnya ada OLED nih. Ini mengidentifikasikan bahwa kita menggunakan sling wedge dengan ukuran wedge-nya itu 128, height-nya 64 ya. OLED-nya itu ADDR-nya itu menggunakan 0x3C. Menggunakan objek OLED-nya nih. Width-nya tadi. Terus MPU 6050, objek sensornya itu kita menggunakan ini MPU where, ini merupakan sebuah isi, terus kita mendefinisikan ya menggunakan alamat I2C ya 6068. Nah, bentuknya itu pin. Kita mendeklarasikan button underscore pin 2 itu sebagai pin bus button. Jadi pin bus buttonnya itu Safa letakkan di pinnya ISP32 yang 2 gitu. Ini tuh enggak, ini ada penjelasannya juga misalnya ya. Ini juga ada ISP32. Jadi ini pun tidak sembarangan ya teman-teman. Nah ini kita harus menyesuaikan ini teman, ini pin 2 pin 02 dan ini kok jelek sekali. Tidak. Nah, sip lah. ISP kedua klik si pin 1 ya. Nah, ini disesuaikan nih. Tadi kan nih kan sini aja. Nih pin button ya. Ini 2 itu kita kasih ke GPIO 2. Nah, ini itu Safa kasihkan ke sini, kedua sini. 2 di pin 2 gitu. Potensiometer tadi Safa kasih ke pin 4 ya. 4 itu tadi di mana coba? Di sini. Sini. Terus LED pinnya Safa gunakan di 15. 15 di mana 15? Sini. Nih 15. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di diagram desainnya ya. Nih, untuk membuktikannya ini ya. Jadi pas buttonnya itu ini pas buttonnya namanya pas button di pin 2. Terus tadi LED-nya tadi di pin 15.
Potentiometernya kan tadi ini ya, potentiometer tadi di pin 4 nih, yang hijau. Itu pun untuk SIG-nya. Jadi teman-teman sebelum mencocokkan pipinya itu teman-teman harus sesuaikan sama ini modulnya, karena setiap pin itu memiliki fungsi sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak sembarangan tinggal kaitkan diklikkan sini, diklikkan sini gitu, nggak bisa. Ini ada aturan sendiri, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Kalian bisa baca dokumentasinya kalau pengen informasi lebih lanjut, teman-teman. Oke, selanjutnya ini mungkin just for information kalian. Ini kan karena modelnya itu udah buktinya, kalau kalian pengen diagram JSON-nya itu yang ada programnya ya, sintak programnya tuh kayak gini, kalian aja nggak usah dilengkapin JSON-nya sembarangan gitu, kalian bisa lihat versi 1, outputnya tadi sama Alsabila, intinya kita pakai Walkbee ya, partnya tadi ada ESP2, SSD 06, Walkbee MPU, potentiometer, mouse button, ini udah jenisnya nih pakai 6 mm ya, ini ada tata-tatanya juga udah ada, kalau nyatuan apa bisa kita sesuaikan gitu. Nah ini connection tuh tadi nih yang udah dijelasin, udah disinggung gitu. ISP-nya itu udah dijelasin juga kan tadi, sampai udah dijelasin. Ini tuh menyesuaikan ya, connection itu menyesuaikan sama itu kayak otomatis itu guys. Ketika kalian ngeklikin ke tempat, nanti itu diagramnya akan otomatis terbuat. Kita akan kembali ke main CCP. Ya udah, ini ada variable device tombol-tombolnya, buttonnya tadi ya. Ini kita mendeklarasikan ini boolean bisa true false, tapi di sini karena high ya, batas datanya high, batas datanya juga high, batas datanya temp, ini nilainya 50. Terus kita menggunakan timer untuk blink ya. Terus ini ada fungsi nih, ini fungsi yang paling penting ya. Ini penting, kenapa penting? Karena ini untuk menandakan sebuah informasi. Jadi kalau nggak ada ini, informasinya tidak akan muncul di OLED-nya sini, tidak akan muncul di sini gitu. Kita akan jelasin pelan-pelan di sini. Saya menggunakan fungsi red health sensor ya, nama fungsinya itu. Terus kita membuat sebuah variable, yaitu menggunakan integer heat rate dengan nilai variabelnya kita menggunakan analog rate. Analog rate itu menggunakan ini part itu tuh menggunakan itu potentiometer. Ini sebuah nilai variabelnya ya, IR rate simulasi. Ini variabel SPO2-nya dengan ini juga pakai potentiometernya. Terus nih variabelnya itu ini. Terus ini ada simulasi accelerometer ya, sebenarnya ada tadi yang udah Safa sebutin di Blink, itu ada akselerator X, Y, dan Z. Menggunakan double ya, kita menggunakan sebuah tipe double. Secara fungsi kita juga pakai map, analog rate ya, kita membaca sebuah analog dari potentiometer dengan variabel seperti ini. Selanjutnya, dari kita sudah membuat variabel ya teman-teman, kita jangan lupa mengirimkan data ke Blink. Jadi data yang dibuat diagramnya dengan menggunakan potentiometer, kita integrasikan ke Blink dengan kode program seperti ini teman-teman. Tadi kan Salah juga udah menjelaskan mengenai data streamnya kan. Data streamnya. Kita kembali lagi. Data stream nih. Nah, data stream ini yang tadi Salah udah singgung akan diintegrasi ke kode program. Nah, kode programnya di sini. Ini kita sesuaikan nih teman-teman, kita sesuaikan. Jadi tadi F1 thread, F2 itu SPO2, F3 itu accelerator X, F4 accelerator Y, F5 itu accelerator Z. Nah kita sesuaikan. Nah, tapi kalau ini cuma AX, AY, AZ tuh kok beda dengan Blink gitu. Karena ketika kita membuat sebuah variabel, kita menggunakan nama yang ini, kita menggunakan ini. Tapi karena terintegrasikan secara Blink gitu. Yang penting kuncinya tuh ada di pin-nya. Ini yang kuncinya F1, F2 itu virtual pin-nya tuh penting. Nah ini tampilan data ke OLED tadi ya, OLED tadi biasa display plane ada thread, ini akan menampilkan isi dari heat rate-nya.
sebaliknya juga sama, AX udah X juga sama, ini sama, AX juga sama. Terusnya ini ada fungsi untuk membaca status tombol ya, di mana data tersebut dikirim ke blink dan mengontrol LED. Jadi ketika alat tersebut ya, data tersebut itu sudah aktif, maka LED-nya akan menyala gitu. Di sini kita menggunakan if ya, di menggunakan fungsi check button ya. Kita membuat sebuah variable ready dengan tipe data integer. Terus kita menggunakan button pin ya, baca status tombolnya. Nah, selanjutnya itu ada if-nya, itu tuh untuk jika ya, jika sama dengan last button stage ya, itu akan mereset waktu device-nya jika statusnya berubah gitu. Kalau jika milisnya ya, itu dikurangi last button-nya, itu lebih besar dari tipe delay, maka button stage-nya itu akan terbaca gitu. Nah, kirim status tombol ke blink 0. Nah, ini menggunakan ini blink dot virtual break. F0 itu virtual pin-nya yang tadi kita buat di blink, kita sesuaikan ya. Button stage sama dengan low 1, ini low tanda tanya 1.2, itu merupakan 1.20 gitu. Itu tuh merupakan if, cuma lebih dipersingkat. Jadi tuh 1 itu true, 0 itunya tuh false gitu. Ini lebih dipersingkat. Ini tuh sama dengan if gitu, tapi lebih disingkat. Jadi ada if ya juga sama ya. Ini buttonnya juga sama, button press atau button research gitu. Lalu kita akan menjelaskan fungsi setup ya. Ini kita menggunakan serial begini 115.200 ya, cara monitornya. Ini inisialisasi I2C dengan SD-nya 21, SC-nya 19 ya. Jadi kita harus menyesuaikan diagram desainnya gitu, biar mengurangi error. Jadi ketika Java buat kode program itu sering terjadinya error karena kita tidak mendeklarasikan is2c-nya gitu lah. Nah, jadi untuk solusinya agar tidak error, ini Java deklarasikan di kode program bahwa SDA-nya itu 21, SCL-nya itu 19. Nah, soalnya ini nilainya itu 100, oke. Ini konfigurasi pin button, konfigurasi potentiometer, LED, ini inisialisasi OLED-nya ya teman-teman. Jadi ketika OLED-nya tidak ditemukan, maka akan ada green OLED not found gitu. Berhenti jika OLED-nya gagal. Tapi alhamdulillah OLED-nya lancar, begitu aman. Ini tidak akan keluar. Jadi sebagai apa ya, ketika ada masalah ini akan keluar. Nah, selanjutnya ini merupakan smart blend di ketika tampilan awal gitu. Ketika udah ya, itu kan ada delay. Jadi ini ada delay 100 detik ya, jadi 1 menitan. Itu akan keluar datanya. Terus ini bukan ke blink cloud, city pulse, terus dimmer, ada setiap 500 milisecond ya, cek tombolnya itu setiap 50 milisecond gitu. Ini jalankan ke blink, jalankan ke timer. Nah, ini kan manajemennya udah selesai nih. Nah, selanjutnya tuh kita jika misalnya kita udah sesuaikan ya, ini udah ada, terus ada workbook KML. Jadi ketika kalian buat itu tuh kalian bisa membaca sebuah dokumentasi yang dimana di workbooknya. Di workbooknya itu ada sebuah dokumentasi ya. Nih, standar. Jadi ketika kalian buat ini adalah sebuah ketika kalian buat visual code, kalian bisa membaca dokumentasinya. Jadi kalian harus membuat workbook ML-nya atau .ml. Ini Java juga udah membuat workbook ML-nya. Firmware elf ini tuh fungsinya bukan hanya sekedar code. Ketika ini tuh kita harus menyesuaikan sama yang ada di IPO-nya, IPO di build. Terus kita samakan, nah kita harus sesuaikan dengan alamatnya gitu. Dengan cara ya, ini tuh aslinya tuh kosong, tapi kita tambahkan dengan klik kanan, copy relative path. Nah, terus kita tinggal pastein saja. Yang juga sama nih, F-nya itu di firmware.elf. Nah, itu. Di kanan, copy relative path juga kita pastekan di sini gitu. Nah, ini untuk mendedikasikan komponennya. Ini sebenarnya kenapa Java buat ini, soalnya pasti udah error juga, terus
Kita tambah ke sini, ada tipe potentiometer, ID-nya port 1 dengan punya 4, berat baterainya ini, terus sama R-nya sekian. Nah, ini udah ya. Terus sama ini, platform IO.ini gitu kan. Ini tuh sebuah platform ya, ini tuh udah otomatis. Kita frameworknya itu pakai Arduino ya. Kenapa tadi ada include Arduino, karena kita menggunakan framework Arduino walaupun kita menggunakan microcontroller ESP32S3 gitu. Nah, ini merupakan sebuah library ya, library yang harus kita tambahkan. Kalaupun ini pun tidak digunakan, tidak dideklarasikan di platform ini akan terjadinya error ya, karena kalian itu menggunakan ibaratnya tuh kalian tuh mengundang orang atau menggunakan barang, tapi kalian tidak izin ke punya barangnya itu gitu, makanya nggak bisa. Makanya itu kita harus izin ya, dengan izin yang dimana kita harus memberitahukan ya atau mengundang gitu. Ini library-nya kita tambahkan. Sini ada library Blink-nya, ini agak terintegrasi ke Blink sini. Nih di sini nih ya. Terus ini ada fridge-nya ya. Ini fridge-nya itu OLED-nya gitu kan. Ini sorry-nya. Ini tuh versinya gitu ya. Versi ini punya 1.2, 9.014, 1.1, 1.5.2. Ketika sudah selesai. Ini untuk penambahnya tuh seperti itu saja teman-teman. Kesimpulan, proyek ini berhasil mensimulasikan sistem wearable berbasis IoT untuk memantau kesehatan secara real time. Data dari sensor berhasil diproses oleh ESP32 dan dikirim ke aplikasi Blink melalui Wi-Fi dengan menggunakan WAI sebagai simulator. Sistem dapat diuji tanpa perangkat fisik, namun tetap merepresentasikan fungsi aslinya secara akurat. Jadi itulah penjelasan dari kami mengenai Project IoT Health Monitoring Wearable. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.